Password itu adalah salah satu teknik autentikasi yang cukup favorit digunakan. Dan password itu kan biasanya diserahkan ke user. Silahkan mau bikin password yang aman atau yang gampang untuk diingat gitu kan. Tapi masalahnya gini, kalau misalkan kamu bikin password sampai tidak aman, gitu ya, sampai misalkan kok misalkan di bawah 5 karakter, misalkan kemudian tidak ada kombinasi huruf besar huruf kecil, kemudian bahkan passwordnya itu sudah ada di bridge database, ini sangat berbahaya bagi akun kamu karena ada serangan yang namanya brute force ini. Brute force ini adalah serangan yang mencoba-coba berapa jenis kemungkinan. Nah, itu untuk password sendiri ya. Kita coba bahas tentang brute force. Jadi ini adalah sebuah teknik untuk mencoba beberapa kombinasi huruf, kata, dengan tujuan untuk mendapatkan akses. Nah, kita terkadang mengeneralisir ya yang namanya brute force ini. Sebenarnya tekniknya itu ada banyak dan ini adalah dua teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan akses berdasarkan password yang lemah. Yang pertama ada brute force attack itu sendiri, itu mencoba kombinasi huruf ke huruf dicoba. Kemudian selanjutnya ada dictionary attack. Ini adalah mencoba dengan menggunakan kamus atau word list. Dan contoh aja dengan menggunakan top 100 password yang sering digunakan gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri ini ada 20 password yang sering digunakan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ABC 1, 2, 3. Kalau kamu belum punya ayam, jangan coba-coba ambil nomor 12 ya. Dan biasanya server itu yang diserang itu adalah remote access protokolnya. Ini adalah sebuah protokol atau sebuah teknik untuk kita bisa mengakses server kemudian memanage server tersebut. Protokol yang digunakan ini contohnya ada SSH, RDP, dan VNC gitu. Bayangin aja kayak kamu punya server di cloud gitu kan. Gimana caranya kamu mengakses server di cloud tersebut? Ya mau nggak mau kan, bisa pakai SSH. SSH salah satu autentikasinya bisa menggunakan password. Kalau passwordnya nggak aman, udah siap-siap aja. Yang namanya SSH brute force di internet itu lumrah. Tiap jam kamu bakal ngerasain. Kalau kamu punya sistem deteksi yang bagus, kamu bisa lihat tiap jam ada SSH brute force datang ke server kamu. Karena brute force ini terkadang dilakukan oleh tool atau perangkat otomatis yang dia memang mencoba kombinasi username dan password. Dan sekarang kita masuk ke labnya. Pada lab kali ini kita akan menggunakan word list, istilahnya kamus lah, word list yang tadi kita udah bahas di PPT itu yang ada 20 ya, yang nomor 12 tuh ayam, jangan coba dipakai. Nah, itu ada list besar di Kali Linux. Kalau kamu udah download Kali Linux, itu ada list besar. Kamu coba masuk ke ini ya, cd user share word list gini. Di dalam sini itu ada namanya ls rockview txt gz. Nah, ini adalah list besar untuk kita dapat melakukan brute force dalamnya. Itu barisnya cukup banyak ya. Coba kita pakai dulu ya. Untuk bisa makainya, kita harus unzip ini karena di sini ada archive-nya menggunakan gz ya atau gunzip. Untuk unzipnya kita bisa pakai gunzip gitu kan, terus rockview txt gz. Kita lupa sudo karena kita mengubah file di user share. Dan ketika kita coba lihat ya rockview txt gitu ya, nah ini adalah beberapa password yang sering sekali digunakan. Kalau misalkan kita lihat rockview txt ini totalnya itu ada 14 juta baris password yang bisa kita coba untuk membrute force. Istilahnya ini adalah dictionary attack nanti ya. Karena kita menggunakan ini yang ada di dalam rockview txt ini. Sejumlah 14 juta. Nah, sekarang kita udah bisa masuk ke dalam lab-nya. Di dalam lab kita akan coba untuk melakukan brute force. Ini kita
ada baiknya kita coba untuk brute force SSH dulu ya di sana nanti sebelum kita menjalankan challenge-nya. Nah, kalau misalkan tadi rock view-nya ini sudah di unzip gitu ya, kita akan gunakan sebuah tool yang sangat terkenal untuk melakukan brute force yang namanya adalah Hydra. Hydra, kemudian kita spesifikasi kita ingin login menggunakan apa ya. Kalau di sini dia username-nya menggunakan Alexander gitu. Tapi gini dulu, sebelum kita masuk untuk melakukan brute force-nya, kita coba nmap dulu deh, gitu. Aku akan berpindah ke folder yang biasa dipakai untuk CTF, try hack me. Di sini kita bisa menggunakan nmap ya, nmap, kemudian kita pakai yang biasa ya, yang kemarin kita udah pernah bahas, -a, -t4, kemudian kita pakai IP address-nya ini, kemudian kita OA di sini force me gitu misalkan. Ini nama file. Kamu bisa tentukan apa aja namanya. Nah, kalau dari sini kita lihat ada dua layanan ya, yaitu SSH dari port 22 dan VNC itu port 5900. Keduanya itu adalah remote management protocol. Kita bisa nge-remote PC tersebut atau server tersebut dengan menggunakan dua protokol ini pada port 22 dan port 5900. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita akan melakukan brute force dengan username namanya Alexander untuk mencoba mengakses via SSH. Dan word list yang dipakai kebetulan adalah rockview.txt yang sudah kita siapkan. Nah, untuk melakukan brute force ini, kita akan brute force port 22 dulu ya. Di port 22 kita pakai Hydra, kemudian -L untuk login, atau username kita masukin ya Alexander, nama username-nya, kemudian P di sini -P kita spesifikasi password. Kalau kita pakai P besar artinya kita akan menggunakan word list. Word list kita taruh di sini ya, user share word list, kemudian rockview.txt, kemudian SSH gitu kan. Ini kemudian kita pakai verbose. Verbose ini artinya kita ingin lihat prosesnya secara detail, itu adalah verbose. Kemudian kita juga bisa spesifikasi thread-nya sebenarnya ya, kita pakai 64 request per detik. Nah ini ya, jadi sekali kita pakai request itu 64 request gitu, sekali request itu 64 gitu. Ini akan mempercepat proses brute force kita. Hanya saja nanti itu akan memperlambat ya komputer kita dan memperlambat server ya. Kalau teman-teman hati-hati ya kalau melakukan brute force karena bisa berimpact atau berdampak kepada server yang menjadi targetnya. Kita nggak ingin ada dampak yang sampai signifikan gitu ya, sampai layanannya down dan sebagainya. Dan saat ini kita udah dapetin nih passwordnya. Login Alexander, passwordnya Sakura gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu ini ya untuk username passwordnya, kita bisa menggunakan ini SSH Alexander, kemudian add IP address-nya gitu. Kemudian kita bilang yes di sini. Kemudian kita pakai Sakura. Passwordnya Sakura. Nah ini ya, kita berhasil masuk ke komputer target kita ya, yaitu di komputer Alexander gitu. Dan kita udah berhasil nih brute force dengan menggunakan dictionary attack. Kita berhasil dapat SSH gitu ya dengan menggunakan Hydra ya, toolsnya untuk brute force ini. Hydra ini bisa dipakai di mana saja, SSH, VNC nanti kita bisa pakai. Kemudian kalau ada form login pada web kita juga bisa pakai. Oke, kita langsung masuk ke bawah ke challenge-nya. Gunakan Hydra untuk menemukan VNC password pada IP address ini, gitu ya, IP address target kita. Oke, ready lah kita ya. Kita pakai lagi ya ini ya,
Hydra minus L, Alexander gini kan. Kemudian yang kita ganti di sini ya, kalau kalau SSH kan sintaksnya seperti ini ya. Cuman kalau misalkan kita menggunakan VNC, kita akan spesifikasi seperti ini. Jadi kita ganti tadi SSH titik 2 slash slash, sekarang IP address spasi VNC. Oke, aku agak salah dikit ya. Di VNC itu tidak ada username-nya, jadi kita bisa langsung spesifikasi aja passwordnya. Gitu. Jadi langsung Hydra minus P, kemudian user word list, rock utxt, IP address VNC minus V minus T 64. Lumayan juga ya. Ternyata dia udah mencoba 1189 kali. Artinya, oh, ini 1190. Percobaan 1190 dan itu baru berhasil. Lumayan juga ya, lumayan juga. Dan kita udah dapetin nih passwordnya. Kita copy, kayaknya ada pertanyaan untuk yang nanyain password ya. Nah ini ya, ini passwordnya yang kita dapetin dari VNC-nya. Terus kita pakai VNC-nya untuk connect ke IP address 10.10.82.119. Nah, supaya kita bisa akses sana, VNC itu ya, di dalam Kali Linux itu ada sebuah program namanya adalah Remmina. Ini, Remmina, kita klik Remminanya, kita pilih protokolnya menggunakan VNC, kemudian kita kopikan ininya ya, IP address-nya, terus enter, terus kita akan connect. Ketika kita ingin ditanya password, kita taruh password yang tadi hasil brute force kita. Oke. Sekarang, tada! Ini dia. Ininya ya, desktopnya kita udah dapetin nih. Dengan menggunakan ini kita bisa bahkan dapat ke level desktopnya. Kita bisa otak-atik ini komputernya. Hanya saja kita di sini untuk flag. Flagnya itu adalah ini ya, THM garis kurawal I see your screen, kemudian tutup kurawal. Oke, karena nggak bisa dikopas ya mau nggak mau kita ketik manual ya. Oke, artinya ini challenge ini kita ada 2 pertanyaan dan sudah terjawab ya. Pertanyaan ketiga bonus. Kita juga bisa misalkan tertarik dengan teknik-teknik serangan yang berkaitan dengan brute force. Itu teman-teman bisa akses di sini beberapa link yang bisa dipakai. Oke, jadi untuk hari yang kelima cukup sampai di sini dulu. Besok kita akan kembali lagi pada video yang mendatang, challenge hari yang ke-6.